Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natania Najla Mulia dari kelas 11/9 nomor absen 27. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Perang Dunia Pertama, Front Barat. Materi yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama pengertian, yang kedua sebab umum, yang ketiga sebab khusus, yang keempat blok, yang kelima front barat, yang keenam dampak. Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama merupakan peperangan global yang terpusat di Eropa dan dimulai pada 28 Juli 1914 sampai dengan 11 November 1918. Peperangan ini sering juga disebut dengan Perang Besar karena berakhir sampai dengan dimulainya Perang Kedua. Sebab umum Perang Dunia Pertama. Dan selanjutnya, perlombaan senjata. Negara-negara Eropa meningkatkan kualitas dan kuantitas persenjataan seperti senapan, artileri, tank, pesawat, dan gas kimia. Tujuannya negara Eropa meningkatkan kualitas dan kuantitas persenjataan mereka adalah untuk memperkuat pertahanan dan menghadapi ancaman. Politik mencari kawan dibagi menjadi dua blok besar. Yang pertama, Triple Alliance, yaitu Jerman, Italia, Austria, Hungaria, yang disingkat menjadi Jelita. Yang kedua, Triple Entente, Prancis, Rusia, Inggris, yang disingkat menjadi Parupi. Kedua blok menciptakan ketegangan besar di Eropa. Jerman, Inggris, persaingan daerah jajahan dan kekuatan angkatan laut. Yang kedua, Jerman, Prancis, revanse idea akibat kekalahan Prancis dalam peperangan Prancis-Prusia. Tiga, Jerman, Rusia, perebutan pengaruh di Timur Tengah. Yang keempat, Rusia, Austria, Hungaria, konflik Balkan, pengaruh dan perdagangan. Yang kelima, Rusia, Turki, kontrol pelabuhan strategi Balkan. Krisis Balkan, konflik di semenanjung Balkan. 1. Turki menumpas pemberontakan Serbia. Yang kedua, Rusia mendukung bangsa Slav dan menentang Austria-Hungaria. Yang ketiga, perebutan pengaruh Balkan oleh negara-negara yang sangat besar. Sebab khusus Perang Dunia Pertama. Austria-Hungaria dan Jerman adalah teman dan Serbia dilindungi oleh Rusia yang berteman dengan Prancis sehingga mereka semua mendeklarasikan perang dengan satu sama lain. Montenegro pun bergabung juga. Prancis dan Inggris juga memiliki aliansi. Jadi ketika Prancis mengatakan, "Hei Inggris, kau ada di pihakku kan?" Inggris menjawab, "Mungkin." Kemudian mereka memutuskan untuk tidak ikut campur. Dan Jerman sendiri memiliki rencana atau strategi. Negara yang terlibat: Blok Sentral, Jerman, Italia, Austria-Hungaria. Blok Entente, Prancis, Rusia, Britania Raya. Front Barat. Jadi di tengah-tengah Jerman dan Prancis ada benteng pertahanan Prancis, sehingga Jerman itu kalau mau menyerang kita itu susah dan membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan Rusia sudah mulai bersiap-siap perang. Jerman punya strategis melewati Belgia, tapi Belgia dan Inggris belum bergabung di pihak Prancis. Berikut adalah pertemanan dengan Prancis, sehingga mereka semua mendeklarasikan perang dengan satu sama lain. Ternyata Rusia sudah siap perang di luar dugaan Jerman. Austria-Hungaria mengatasi Rusia, namun Austria-Hungaria terus mengabaikan saran dari Jerman. Ketika terjadi serangan Austria-Hungaria terus meminta bantuan Jerman yang juga sedang berperang dengan Prancis. Biarkan Serbia mampu menangkis upaya invasi Austria-Hungaria. Jerman di bagian utara sudah memiliki titik terang dalam melawan tentara kedua Rusia. Waktu Jerman menjajah Prancis, dia sudah berhasil sampai ke kota Prancis, sudah berada di tengah-tengah pusat kota. Tiba-tiba Gubernur Jenderal Paris itu punya strategi. Strateginya itu pasukannya disuruh berhenti mundur, sehingga ada celah antara pasukan Jerman dan Prancis. Terus pasukan Paris menghimpit atau mengepung Jerman karena strateginya berhasil. Mengepungnya dari samping dan belakang sehingga Jerman terpaksa mundur sehingga kedua pihak mengepung sepanjang jalan sampai laut. Dan selanjutnya sekutu meluncurkan serangan balik. Jerman menggali dalam proses pertahanan.
Mereka saling terdesak dan terpaksa membuat pertahanan yaitu parit. Rusia siap untuk perang dan lebih awal dari yang diharapkan. Hai Austria-Hungaria, bisakah kau atasi Rusia? Ya, tentu kami bisa. Jadi, Jerman mengirim beberapa pasukan kembali ke timur untuk membela melawan Rusia. Sekutu meluncurkan serangan balik sehingga Jerman menggali ke dalam posisi pertahanan. Sekutu pun melakukan hal yang sama. Kemudian kedua belah pihak bergerak ke utara berusaha untuk mengepung satu sama lain di sepanjang jalan. Saat mereka mencapai laut, mereka berada di jalan buntu dengan sistem parit berjalan sepanjang jalan dari pantai ke Swiss. Itu awal dari perang parit di front barat. Nah, ada dua jalur yang berlawanan dari parit, no man's land. Di antaranya, satu sisi akan menyerang sisi lain dengan ratusan ribu peluru artileri, kadang selama beberapa hari. Kemudian, pasukan penyerang akan meninggalkan parit mereka dan buru-buru melalui no man's land. Parit yang akan melepaskan tembakan senapan mesin yang menimbulkan ribuan korban jiwa. Para penyerang akan mengirimkan gelombang demi gelombang sampai mereka menyerah atau parit yang berlawanan akan diserbu. Ini adalah rangkuman materi yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Dampak Perang Dunia Pertama. Dampak politik. Perjanjian Versailles. Isi perjanjian Versailles menjelaskan bahwa Jerman harus bertanggung jawab penuh atas terjadinya perang, sehingga wajib membayar ganti rugi. Peperangan menyerahkan wilayah kekuasaannya serta militernya dibatasi. Perjanjian St-Germain. Perjanjian ini menyatakan bahwa Austria-Hungaria akan dibubarkan. Menurut pasal 177, Austria dan negara-negara blok sentral lainnya menerima tanggung jawab sebagai pemicu perang. Keruntuhan Kekaisaran. Perang Dunia Pertama menyebabkan kekaisaran besar serta kekaisaran Jerman, Austria-Hungaria, Ottoman, dan Rusia runtuh. Lahirnya LBB. Organisasi ini didirikan untuk menjaga perdamaian dunia dan mencegah terjadinya perang dunia di masa depan. Munculnya negara baru. Setelah perang, peta Eropa berubah menjadi dengan munculnya negara-negara baru seperti Polandia, Czechoslovakia, dan Yugoslavia. Dampak ekonomi. Krisis ekonomi. Perang Dunia Pertama menjadi salah satu faktor yang memicu ketidakstabilan ekonomi global yang akhirnya mengarah pada krisis Milais. Krisis ini dimulai di Amerika Serikat dengan kehancuran pasar saham dan menyebar ke seluruh dunia. Reparasi perang. Jerman mengalami kesulitan ekonomi karena Jerman diwajibkan membayar 132 miliar mark emas, sekitar 33 dolar miliar pada waktu itu, kepada sekutu terutama Prancis, Inggris, dan Belgia. Inflasi. Setelah Perang Dunia Pertama, banyak negara mengalami inflasi akibat tingginya biaya perang, kerusakan infrastruktur, dan mencetakkan uang berlebihan. Jerman menghadapi inflasi parah karena pembayaran reparasi ke perang, di mana nilai mata uang jatuh drastis dan harga barang melonjak. Pengangguran massal. Setelah perang, pengangguran massal terjadi akibat mobilitas tentara, kerusakan infrastruktur, krisis ekonomi, dan penutupan industri militer. Sosial yang pertama. Perang Dunia yang Pertama berlangsung selama 4 tahun, telah menelan banyak korban, baik yang tertewas, luka-luka, ditahan, bahkan hilang. Yang kedua, negara-negara Eropa banyak kehilangan pemuda. Yang ketiga, peranan perempuan meningkatkan penggantikan generasi muda yang gugur dalam perang. Yang keempat, Perang Dunia Pertama membutuhkan perlengkapan sehingga mendorong produktivitas industri yang semakin besar. Yang kelima, banyaknya korban meninggal terutama laki-laki telah menurunkan angka kelahiran dan populasi Prancis. Yang keenam, dibentuknya League of Nations atau Liga Bangsa-Bangsa pada 1919. Yang ketujuh, terjadinya peleburan kelas sosial menuju pemerintahan yang lebih demokratis. Berikut materi yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dari ucapan maupun tutur kata atau materi-materi yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Akan ada pertempuran selama berbulan-bulan dan kematian ribuan jiwa untuk mendapatkan beberapa meter atau kilometer dari tanah. Nah, ini yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Dampak Perang Dunia Pertama. Dampak politik. Perjanjian Versailles. Isi perjanjiannya Versailles menjelaskan bahwa Jerman harus bertanggung jawab penuh atas terjadinya perang, sehingga Jerman wajib membayar ganti rugi peperangan, menyerahkan wilayah kekuasaannya, serta militernya dibatasi. Perjanjian St. Germain. Perjanjian ini menyatakan bahwa Austria-Hungaria akan dibubarkan menurut pasal 177. Australia dan negara-negara blok sentral lainnya menerima tanggung jawab sebagai pemicu perang. Keberuntungan Kekaisaran. Perang Dunia Pertama menyebabkan kekaisaran besar seperti Kekaisaran Jerman, Austria-Hungaria, Ottoman, dan Rusia runtuh. Lahirnya LBB. Organisasi ini didirikan untuk menjaga perdamaian dunia dan mencegah terjadinya perang besar di masa depan. Muncul negara baru. Setelah Perang Peta, Eropa berubah menjadi munculnya negara-negara baru seperti Polandia, Cekoslowakia, dan Yugoslavia. Dampak ekonomi. Krisis ekonomi. Perang Dunia Pertama menjadi salah satu faktor yang memicu ketidakstabilan ekonomi global, yang akhirnya mengarah pada krisis Malaysia. Krisis ini dimulai di Amerika Serikat dengan kehancuran pasar saham dan menyebar ke seluruh dunia. Reparasi perang. Jerman mengalami kesulitan ekonomi karena Jerman diwajibkan membayar 132 miliar mark emas, sekitar 33 dolar miliar pada waktu itu, kepada sekutu terutama Prancis, Inggris, dan Belgia. Inflasi. Setelah Perang Dunia Pertama, banyak negara mengalami inflasi akibat tingginya biaya perang, kerusakan infrastruktur, dan pencetakan uang berlebihan. Jerman menghadapi inflasi parah karena pembayaran reparasi perang, di mana nilai mata uang jatuh gratis dan harga barang menonjol. Pengangguran massal. Setelah perang, pengangguran massal terjadi akibat demoliberasi tentara, kerusakan infrastruktur, krisis ekonomi, dan penutupan industri militer. Selanjutnya, dampak sosial. Yang pertama, Perang Dunia Pertama yang berlangsung selama 4 tahun telah menelan banyak korban, baik yang tewas, luka-luka, ditahan, bahkan hilang. Yang kedua, negara-negara Eropa banyak kehilangan pemuda. Yang ketiga, peranan perempuan meningkat menggantikan generasi muda yang gugur dalam perang. Yang keempat, Perang Dunia Pertama membutuhkan perlengkapan sehingga mendorong produktivitas industri yang semakin besar. Yang kelima, banyaknya korban meninggal terutama laki-laki telah menurunkan angka kelahiran dan populasi Prancis. Yang keenam, dibentuknya League of Nations atau Liga Bangsa-Bangsa pada 1919. Yang ketujuh, terjadinya peleburan kelas sosial menuju pemerintahan yang lebih demokratis. Terima kasih sudah mendengarkan materi-materi yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.